Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sudah masuk ke materi yang ketiga di bagian algoritma TikTok ini, di mana tadi kita sudah bahas tentang algoritma untuk kreator dan user. Sekarang kita coba membahas, menganalisis apa sih yang diinginkan oleh TikTok terhadap kita, ya. Dan apa yang harus kita lakukan sehingga video-video kita tadi bisa FYP selain dari algoritma yang tadi. Ada 3 kunci teman-teman ya, persiapan konten berdasarkan algoritma terupdate saat ini. Nah, apa aja itu teman-teman ya, kita cek di sini. Oke, di bawah teman-teman bisa lihat ada 3 kuncinya, short video, long video, dan search engine. Oke, TikTok TikTok ini katanya bukan sekedar media sosial. Ya, TikTok mengatakan kami adalah distribusi konten. Beda dengan media sosial. Kalau media sosial itu berbasis follower banget. Kalau distribusi konten, dia nggak peduli jumlah follower kita. Mau 100, mau 1000, mau 100.000, mau 1 juta, memiliki kesempatan yang sama untuk FYP, untuk ditonton oleh banyak orang. Nah, maka ada 3 kunci di sini, ya, berdasarkan algoritma yang kita bahas awal-awal tadi. Apa itu? Pertama adalah teman-teman coba fokus ke short video 15 sampai 28 detik. Oke, video 15 sampai 28 detik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah long video. Loh, Mas Fadil, tadi katanya short video, sekarang kok long video 2,5 menit? Apa yang terjadi nih? Ya. Oke, gini teman-teman ya. Kalau saya bahas short video, kenapa harus short video? Kita cek yang algoritma tadi. Poin tertinggi adalah retensi penonton atau orang nonton sampai habis complete view dan orang menonton ulang alias rewatch. Ya, kuncinya apa orang mau nonton sampai habis? Susah kalau videonya panjang-panjang, harus singkat. Kuncinya apa supaya orang mau nonton ulang? Ya, susah kalau videonya panjang-panjang ditonton ulang, maka short video yang menarik. Oke, short video yang kontennya menarik sehingga orang kepo lagi, nonton ulang lagi. Makanya tadi saya sampaikan coba fokus ke short video dulu, nggak usah panjang-panjang dulu, 15 sampai 28 detik. Bahkan kalau untuk iklan ya, 5 sampai 15 detik pun cukup kalau untuk iklan. Nah, sekarang saya sarankan teman-teman bikin konten fokusnya di 15 sampai 28 detik. Terus yang long video gimana? Jadi gini, TikTok sekarang sudah bisa upload maksimal di 10 menit, ya. Kenapa demikian? TikTok itu udah mulai juga pengen ngalahin YouTube, teman-teman. Bahkan TikTok itu bukan sekedar vertikal konten saat ini, tapi juga bisa landscape. Ya coba aja teman-teman ya, TikTok udah bisa landscape sekarang. Video-video panjang tuh kebanyakan landscape kayak gini. Ibaratin kita nonton YouTube tapi di TikTok. Makanya ada orang TikTok menyampaikan langsung bahwasannya coba Anda bikin video panjang ya di atas 2,5 menit. Itu juga didukung platform saat ini. Ketika lebih 2,5 menit, TikTok juga akan menilai algoritmanya juga akan menilai bahwasannya ini adalah video untuk video panjang yang bentuknya landscape. Sekali lagi fokus ke landscape ya, jangan yang vertikal. Itu juga dibantu didistribusikan oleh TikTok-nya supaya banyak yang nonton. Nah, terakhir itu ada search engine platform. Guys, teman-teman, TikTok sekarang bukan sekedar media sosial, bukan sekedar distribusi konten, tapi juga sebagai search engine. Ya, kita bisa mencari segala sesuatunya di Google dan juga bisa kita lakukan di TikTok. Bahkan anak zaman Gen Z sekarang, pokoknya milenial zaman sekarang lah, anak muda zaman sekarang, nyarinya apapun itu di TikTok. Nyari berita, nyari tips and trick, nyari tutorial ya, musik-musik viral itu di TikTok. Oke, contohnya gini, kita buka ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke bagian TikTok nih kayak gini. Ketika kita klik search-nya, akan muncul pencarian-pencarian yang baru di sini. Ya, contoh nih lagi Euro 2024 highlight Portugal versus Turki. Tuh, Randy Pangalila lagi viral saat ini. Ya, tuh yang lagi tuh Belgium apa segala macam. Ini yang lagi nyari orang. Kalau kita keluar, kita klik lagi berubah lagi nih. Tuh, berubah lagi ya. Keluar lagi, berubah lagi. Tuh, rekomendasinya selalu berubah. Tapi yang terpenting ini search engine. Beda dengan Instagram. Instagram nggak bisa search engine. Ya, di sini bisa teman-teman cari apa? Misalkan TikTok Ads, saya cari ya, TikTok Ads, enter. Cek. Tuh, muncul konten-konten yang berhubungan dengan TikTok Ads dan konten saya paling atas sudah ditonton 4 juta orang lebih. Ya, teman-teman ya, 4 juta orang lebih. Nah, yang lain juga ada TikTok Ads nih, tutorial-tutorial TikTok Ads ini. Ada saya lagi di sini. Oke. Atau misalkan ya tutorial make up. Nah, sebagai contoh nih, mungkin para ibu-ibu nih paling suka nonton. Oh, muncul.
Atau apa misalkan berita viral hari ini kira-kira apa ya? Berita viral hari ini. Tuh, viral nih berita-berita, muncul semuanya, ya. Atau cara apa misalkan ya, cara bedain skincare asli dengan palsu. Muncul juga ya. Ini ibaratkan Google tapi bentuk video atau ibaratkan YouTube lah, tapi lebih ringkas short video. Gitu, muncul semuanya. Inilah kenapa TikTok juga menjelma sebagai search engine-nya para anak muda zaman sekarang. Gitu. Ya jadi tadi ada 3 kunci utama, jangan sampai lupa teman-teman ya, short video, long video, dan search engine platform. Kemudian teman-teman ya, selain 3 kunci utama tadi supaya video kita bisa FYP atau viral, ada 4 poin juga yang harus masuk ke konten kita supaya ini dibantu didistribusikan oleh TikTok-nya supaya bisa FYP tadi. Apa itu? Poin pertama adalah TikTok pengennya video orisinal alias video asli bukan repost yang kita buat, kita rekam sendiri dan memiliki keunikan sendiri, ya. Unik dibandingkan yang lain. Asli dan unik itu kuncinya, orisinal, ya. Sehingga di sini teman-teman saya harapkan jangan bikin konten repost, jangan ngambil konten orang lain, jangan melanggar copyright, ya, gitu. Yang kedua adalah storytelling. Storytelling artinya adalah kita cerita. Ya, market di TikTok itu suka mendengar cerita, khususnya di Indonesia. Maka TikTok juga mengkedepankan ini storytelling. Jadi teman-teman jualan skincare misalnya, jangan fokus ke produknya doang, tapi berceritalah dengan menarik, dengan asik gitu ya. Contoh misalkan, guys, aku punya pengalaman nih kemarin jerawatku bintik-bintik banyak di sebelah kanan ini, ya setelah makan coklat misalnya. Nah aku bingung gimana sih cara atasinya. Nah kemarin pas aku konsultasi dengan dokter wajah, aku disaranin pakai skincare ini. Nah, baru tuh promosi skincare-nya, jadi cerita, storytelling, gitu. Bahkan sambil jalan-jalan, jalan-jalan ke mall, ke tempat wisata, kita bisa cerita sambil bikin konten. Ketika voice over, artinya ada suara asli kita dalam video tersebut, bukan AI atau bukan suara robot. Maka ketika TikTok menilai suara kita, dia tahu ya, wow ini pertama audionya akan lulus, ya lulus copyright lah karena asli. Kedua adalah karena TikTok suka orisinil, ya suara orisinal apalagi, ini akan dibantu didistribusikan lebih gampang FYP. Yang keempat, ini saya tambahin teman-teman ya, adalah kedekatan personal. Ini terbukti teman-teman ya ketika kita ngonten di TikTok atau kita nonton TikTok, orang lebih banyak menonton karena personalnya atau karena siapa sih yang ngonten tersebut. Bukan karena produknya, ya bukan karena brand atau mereknya, tapi siapa orang yang ada di konten tersebut. Contoh dulu pernah viral ya, Kak Jil jualan gorden, ditonton puluhan bahkan ratusan ribu orang live-nya. Logis aja teman-teman ini jualan gorden loh. Emang semua orang nonton live itu beli gorden? Enggak juga. Tapi karena kepo dengan takjilnya, personalnya. Maiden yang BTR dulu juga sama kayak gitu karena personalnya. Ya, banyak lagi tokoh-tokoh tertentu juga karena personalnya. Orang pengen nonton karena orangnya. Itu penting, makanya teman-teman di TikTok saat ini kuatkan personal branding-nya. Bahkan bagi teman-teman yang punya bisnis brand ya, di TikTok ada brand bisnisnya, bikin juga satu akun personalnya untuk bantu akun brandnya, itu penting banget. Oke, itu teman-teman ya, tadi 3 kunci utama ya, short video, long video di atas 2,5 menit, dan juga search engine platform. Makanya di search engine juga harus pelajari keyword, nanti kita akan belajar lebih lengkap lagi, dan terapkan 4 hal ini dalam konten kita, original, storytelling, voice over, dan personal branding-nya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.